Ketua, sedikit Ketua, soal pencegahan yang disampaikan oleh Pak Agus tadi, saya pikir ini menarik karena beliau mengatakan bahwa alokasi dana pencegahan itu lebih banyak ya di KPK. Tapi dalam kenyataannya kan kalau kita lihat merujuk kepada Undang-Undang KPK, pencegahan yang dilakukan oleh KPK kan ini sepertinya ya lebih banyak kepada kampanye, sosialisasi ya. Dan pertanyaannya adalah misalnya bagaimana KPK melaksanakan pasal 14 daripada Undang-Undang KPK. Dan ini juga barangkali ada kaitannya dengan soal pencegahan. Ya, di pasal 14 misalnya melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah. Seperti apa kajian KPK misalnya terkait dengan ini? Ya. Apakah di KPK sudah ada ya setumpuk kajian-kajian terkait dengan pengelolaan administrasi di semua lembaga negara dan pemerintah? Bahkan di pasal 14 di huruf B ini, KPK juga memberikan saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi. Dan yang menarik lagi di huruf C disebutkan melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, DPR, RI, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Ya kan? Jika saran Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan. Seingat saya selama saya di Komisi 3 barangkali belum pernah ada ya misalnya KPK melaporkan ya bahwa ada lembaga ya lembaga yang di atas tadi disebut huruf ABC itu yang kemudian tidak atau mengabaikan apa yang diusulkan oleh KPK. Saya pikir kalau kemudian pasal 14 dilakukan secara konsisten dan konsekuen ya apalagi di huruf B tadi itu. Nah ini seperti apa pertanggungjawaban KPK. Jadi sebenarnya yang kita ingin awasi adalah bagaimana KPK ya pimpinan dan semua yang ada di KPK itu melaksanakan seperti yang diamanahkan oleh undang-undang KPK itu tersebut ya. Jadi kalau misalnya sudah ada pengkajian lalu masih seperti ini ya di huruf B seperti itu, sistem pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi. Jadi itu yang saya katakan tadi bahwa OTT ya kemudian apakah memang selama ini seperti apa sebenarnya ya pengelolaan itu Pak Agus Raharjo. Ini Ketua barangkali yang harus kita kedepankan ke depan soal bagaimana kemudian soal pencegahan ini menjadi penting. Jangan sampai kemudian pimpinan KPK selalu mengatakan dalam rapat-rapat dengan Komisi 3 bahwa anggaran untuk pencegahan itu lebih besar, tapi dalam kenyataannya ya kita kemudian tidak merasakan hal seperti itu Pak Agus. Nah kita ingin sesuatu yang konkret ya sehingga kemudian kita nggak ketemukan lagi lah ya. Ketemukan lagi kemudian ada ini, ada itu dan lain sebagainya. Kan kita juga ingin bagaimana hiruk pikuk soal pemberantasan korupsi ini ya kemudian kita coba selesaikan dengan baik. Apalagi tugas Bapak-bapak ini ya bisa melanjutkan pimpinan KPK yang sebelumnya, sehingga pimpinan KPK yang akan datang setelah bapak-bapak ini akan lebih ringan langkahnya, ya, lebih ringan langkahnya. Barangkali demikian, Ketua. Terima kasih. Kemudian yang Pak Nasir, concern Bapak sebenarnya sudah dilakukan dengan cukup masif di KPK, bahkan nanti Deputi Pencegahan dan Litbang itu akan bisa menceritakan dari sisi sumber daya alam akibat kita membantu Kementerian ESDM melakukan clear and clean untuk banyak kasus tambang, peraturannya supaya dirubah, ini supaya dirubah, itu kemudian potensi yang dihasilkan berapa nanti teman-teman bisa cerita. Karena kita tiap tahun melakukan kajian itu Pak. Jumlahnya saya nggak hafal, Pak Pahala mungkin lebih hafal daripada saya. Mohon izin kalau diperkenankan Pak Deputi Pencegahan supaya menyampaikan ini. Silakan Pak Pahala. Terima kasih Pak. Saya gambarkan sedikit Pak apa yang dilakukan pencegahan. Kalau yang diminta undang-undang kita mengadministrasikan laporan harta dan menetapkan laporan gratifikasi. Lantas yang kami lakukan juga ada koordinasi dan supervisi pencegahan. Itu yang kami lakukan untuk mendorong tata kelola di pemerintahan daerah untuk lebih baik, terutama di area perencanaan APBD, lantas di area pengadaan dan perizinan serta penguatan inspektorat,
Semua area itu kita pilih berdasarkan statistik kasus yang ada di KPK. Saat ini kami melakukan pendampingan langsung ke 22 pemerintah provinsi dan 360 kabupaten kota di Indonesia. 2018 kita rencanakan ke seluruh provinsi dan seluruh kabupaten kota dengan yang kita sebut menu 4 dasar itu, Pak. Kita harapkan dari situ praktek-praktek yang paling banyak untuk korupsi bisa dicegah di sana. Yaitu untuk koordinasi supervisi pencegahan. Nah, khusus untuk monitor di pencegahan kita punya namanya Direktorat Litbang. Namanya agak tidak pas dengan apa yang kita lakukan, tapi kira-kira yang kita lakukan adalah melakukan kajian di yang kita sebut sektor strategis. Yang pertama adalah sumber daya alam, yang kedua pelayanan publik spesifik pada pendidikan dan kesehatan. Di pendidikan misalnya kita mengkaji tentang bantuan siswa miskin, ketepatan dan pengalokasiannya dan seterusnya, dan kami sampaikan rekomendasi perbaikan ke Kementerian Agama misalnya. Untuk kesehatan secara spesifik selama 3 tahun kita melakukan kajian untuk perbaikan JKN. Di situ kita dorong e-katalog untuk obat generik, dan yang terakhir kita dorong untuk membawa fraud di JKN ke pengadilan tahun depan. Jadi secara khusus di JKN ini kita mendampingi Kementerian Kesehatan, LKPP, dan BPOM. Dan sektor lainnya kita sebut adalah ketahanan pangan, Pak. Jadi 8 komoditi pangan impor. Jadi kita lakukan kajian terhadap tata niaga gula, beras, dan lain-lain yang 8 yang kita impor. Di samping itu, khusus untuk sumber daya alam ini sudah lama, Pak, sejak 2006 gitu, dan yang paling sampai sekarang belum selesai rekomendasinya di sektor kehutanan. Kita rekomendasikan untuk pemerintah menyelesaikan 100% peta hutan di Indonesia. Karena ini pangkal masalah tumpang tindih dengan sawit atau perkebunan dan tumpang tindih dengan izin pertambangan yang dikeluarkan pemerintah daerah. Terakhir disebutkan sudah mencapai 70%, dan ini juga masih ada konflik dengan masyarakat yang ada di wilayah yang ditetapkan sebagai hutan. Untuk sumber daya alam selain kehutanan kita juga soroti tentang PNBP, dan itu nilainya meningkat tajam setelah kita minta sistemnya diperbaiki oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Selanjutnya sumber daya alam kita juga dalam 5-6 tahun terakhir secara spesifik untuk penertiban tumpang tindih overlap untuk izin usaha pertambangan waktu masih dikeluarkan oleh kabupaten kota, termasuk di situ kepemilikan NPWP, perusahaan yang tidak bayar pajak seperti itu, dan sekarang didorong untuk semua mendapat status clear and clean. Dan banyak masalah juga di sana, oleh karena itu dalam tindak lanjut dari setiap rekomendasi kita terpaksa harus mendampingi kembali kementerian untuk turun ke daerah menertibkan izin-izin pertambangan yang bermasalah untuk dapat CNC. Jadi Bapak Ibu sekalian, fungsi monitoring di pasal 14 itu kita lakukan dalam bentuk kajian-kajian, dan kami bisa sampaikan, Pak, sekarang sudah sekitar 50 kajian. Rekomendasinya sebagian besar mungkin sekitar 70% itu ditindaklanjut oleh kementerian, tapi ada juga yang tidak, dan kita lakukan semacam bersurat kembali, Pak, mengingatkan. Ada beberapa kajian yang memang sulit untuk dilakukan oleh satu kementerian, misalnya tentang peta, kita akhirnya ikut mendukung yang namanya One Map Policy dengan Kalimantan sebagai pilot, karena disitulah kehutanan, perkebunan, dan tambang bisa disatukan kalau petanya satu, dan itu yang mengkoordinir BIK. Jadi kira-kira itu, Pak, gambaran sekilas, dan sekali lagi dokumennya ada, kalau boleh kita bisa sampaikan dalam bentuk ringkasan maupun dalam bentuk full report. Terima kasih, Pak.